Audio Jungle. Audio Jungle. Majelis Hakim hari ini bertanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa. Tidak ada hati nurani. Pengadilan negeri Jambi, Majelis Hakim bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa di sana. Dia punya hati. Sidang lanjutan terdakwa Hendri Gunawan di Pengadilan Negeri Jambi masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sidang hari ini Kamis 10 Agustus 2023 berjalan panas. Mengingat di akhir persidangan, penasihat hukum Hendri Gunawan meminta kepada hakim agar penahanan Hendri Gunawan dialihkan menjadi tahanan rumah. Kami minta kepada majelis hakim agar memberikan keadilan dan pakai hati nurani, ujarnya. Ingat klien kami ini dalam keadaan sakit. Terus perkara ini kan persoalan keluarga. Klien kami ini bukan penjahat atau teroris, ucapnya. Di tempat yang sama, Hendri Gunawan juga meminta agar dipindahkan penahanannya. Ia sudah tidak tahan lagi, tinggal di rutan, ujarnya. Mengingat ia dalam keadaan sakit. Majelis hakim, saya mau berobat jantung, ujarnya. Karena di jantung saya ini sudah 3 cincin, kata Hendri Gunawan sambil berlinangan air mata. Ia sampaikan kepada hakim. Permohonan penasihat hukum dan terdakwa Hendri Gunawan agar dialihkan penahanannya tidak membuat sang hakim luluh hatinya. Ketua hakim tetap bersikukuh, terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. Di akhir persidangan, penasihat hukum Hendri Gunawan memberikan aplaus kepada majelis hakim sambil berteriak. Ia katakan, di mana keadilan, di mana hati nurani kalian, katanya. Majelis hakim, kalau terjadi apa-apa terhadap kliennya di dalam tahanan, kalian harus bertanggung jawab, ujarnya. Kuasa hukum sangat kecewa sekali karena terkait pengalihan penahanan ini kami sudah menyampaikan jauh-jauh hari, karena dasarnya ini adalah kemanusiaan. Selain kemanusiaan, dasarnya ini kalau dilihat selama kami menjalani persidangan dengan fakta-fakta pasal 335 dengan ancaman di bawah 1 tahun, itu hampir tidak akan pernah dilakukan penahanan. Hampir. Baru kali ini kami melihat pasal 335 di bawah 1 tahun yang sebenarnya termasuk pidana ringan, apalagi dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan tidak ada itu yang terjadi seperti yang disampaikan di dalam BAP, tidak ada. Tadi dengan fakta-fakta itu, tadi kami sebenarnya meminta dengan segala kerendahan hati, cari hati nurani, agar hakim bisa mengalihkan pengalihan tahanan. Sebenarnya sederhana kan pengalihan tahanan, karena dari majelis hakim pun juga bilang perkara ini bukan perkara apa, ini perkara emosi antar keluarga, apalagi itu perkara antar keluarga. Harusnya kan didorong agar bisa didamaikan, bukan dengan istilahnya satu pihak keluarga ini dimasukkan ke dalam tahanan yang menyakitkan, yang itu nggak kami selesaikan. Kami juga nggak mengerti dasar majelis, itu yang kami tanyakan tadi di dalam persidangan. Apa dasar hakim tidak mengabulkan pengalihan penahanan kami? Karena kan sederhana. Ya, kalau dari perkara, hampir perkara 335 ini ya, yang kami alami tidak pernah dilakukan penahanan, di bawah hukumannya di bawah 1 tahun. Terkait perkara ini perkara antara keluarga, adik kakak. Ya, cuman istilahnya ribut mulut. Yang terbukti kan yang terbukti adalah perkara ribut mulut. Gak ada ancaman intimidasi, gak ada perkara ribut mulut. Intinya seperti itu. Dan kami sudah menyampaikan kepada majelis hakim, ya, terdakwa ini, klien kami ini Pak Hendri Gunawan ini sudah menjalani hukuman selama 90 hari, 3 bulan, atas perkara yang sampai saat ini belum tentu dia bersalah. Seperti dalam arti yang didakwakan oleh jaksa. Pendakwaannya kan adalah pengancaman, intimidasi segala macam. Sampai hari ini itu tidak terbukti. Ya. Harapannya Bang untuk sidang ke depan? Kami dengan situasi keadaan hari ini yang kami lihat, majelis hakim menutup hati dan nuraninya terhadap keadilan. Karena yang kami mohon itu adalah keadilan, rasa kemanusiaan paling tidak. Apalagi juga tadi rekan-rekan juga mendengar dari terdakwa sendiri sudah menyampaikan apa yang dialaminya selama ini di tahanan, keadaan sakitnya ya sudah dialami. Tapi itu pun juga tidak menyentuh perasaan dari hati majelis hakim. Ya
kami sebagai penasihat hukum akan terus berjuang semaksimal. Kalau langkah hukum nggak ada ya? Langkah hukum tentunya pasti ada. Terkait situasi kondisi keadaan ini, kami tentunya akan melakukan langkah hukum. Kami akan melakukan terkait situasi keadaan ini, terkait dari majelis hakim, terkait yang isu-isu yang yang sudah tiap hari sampai ke klien kami. Jadi di dalam tahanan itu banyak sekali orang keluar masuk itu yang tadi rekan-rekan dengar. Jadi untuk pengalihan tahanan tidak dikabulkan, bayangkan terdakwa sudah tahu. Dia bilang kepada kami, Pak, pengalihan tahanan kita tidak akan pernah dikabulkan karena saya sudah mendapat informasinya ini. Itu pertama. Jadi sesuai dengan yang Pak Tapisan disampaikan. Yang kedua, untuk hukuman, ya itu pasti akan nanti yang sedang itu akan diperberat, ya akan diperberat dari hukuman penuntutan jaksa. Tapi untuk itu saya sampaikan kepada beliau, itu tidak mungkin terjadi. Gitu. Kalau itu terjadi, itu adalah suatu tindakan yang luar biasa ini. Di negara ini yang saya yakin, saya jamin itu kita akan kejar itu hakim-hakim seperti itu nanti. Kalau itu terjadi dalam perkara ini. Jadi yang kami bisa lakukan adalah memberikan semangat, support kepada Pak Hendy Gunawan sebagai korban. Kami bisa bilang Pak Hendy Gunawan ini adalah korban. Ya, korban arogansi kekuasaan, yang merasa punya kuasa, yang mungkin merasa punya power. Hari ini yang namanya kekuasaan itu dipermainkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jambi ini. Ya. Dan untuk itu apakah kami diam? Kami tidak akan diam. Ya, kami akan terus menempuh cari keadilan sampai ini selesai dan tuntas. Jadi tindakan seperti apa? Itu kewenangan kami. Ini alasannya. Ini perkara berlandaskan emosi. Kalau kejadian yang luas akan bertanggung jawab yang mulia. Yang mulia, izin yang mulia. Dan ini, saudara-saudara, kalau dicatat. Untuk menyampaikan yang mulia. Sudah. Untuk menyampaikan yang mulia. Dari awal seperti yang mulia sampaikan, perkara ini perkara yang mulia bilang perkara emosi. Perkara bisa ditahan pasal 335 di tuntutan bawah 1 tahun. Yang mulia, yang kami ingin sampaikan, yang mulia, terdakwa ini sudah 90 hari yang mulia. Sudah ditahan yang mulia. Ayo cepat. Ya, kami minta nanti nurani yang mulia. Terdakwa ini sudah ditahan, sudah menjalankan tahanannya. Sudah selesai, kamu berdebat. Fakta-fakta persidangan juga tidak pernah terbukti. Yang mulia, tidak ada terbukti. Iya. Saya hormati. Catat saja, sampaikan tertulis. Ya, sudah selesai ya. Ada lagi? Luar biasa yang mulia. Luar biasa dalam arti kami sudah memohon dengan hati yang mulia juga menyaksikan persidangan ini seperti apa. Fakta-fakta kami yang cari kebenaran fakta-fakta yang mulia. Fakta-fakta. Dan terdakwa ini sudah dihukum yang mulia. Sudah dihukum sebelum diputuskan yang mulia. 90 hari sudah dihukum. Sudah di dalam tahanan sebelum diputuskan. Baik, sudah cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di nanti jam 2 ya Pak. Sidang katakan selesai dan kita kembali ini. Yang mulia mungkin saudara terdakwa izin yang mulia, saudara terdakwa selama 90 hari. Jadi izin yang mulia. Terdakwa ini juga punya hak menyampaikan atas apa yang dialaminya yang mulia. Saudara diam. Silakan. Jadi pengalihan tahanannya tidak dikabulkan. Ya. Kesempatan Pak Hendy menyampaikan apa yang tadi Pak Hendy alami di tahanan sampai dengan kesempatan. Saya sulitkan untuk bisa berokok, ya, atau buang air, atau bisa berokok dan ya pulang saya ke Pak. Saya betul-betul bersiksa di dalam rumah. Boleh sampai ke sana. Enggak, yang mau bicara saudara atau ini? Yang mulia. Enggak, saudara mau bicara atau dia? Ya, kenapa ya? Sudah diam. Kita beri kesempatan. Ya, mati baik saudara. Sampaikan semua. Yang Pak Hendy sampaikan kepada kami sebagai penasihat hukum, yang Pak Hendy alami terkait hukuman, yang akan maksimal sebenarnya. Ini namanya Pak Hendy sampaikan sebagai terdakwa punya hak. Ya, apa? Ya, berkenan
Saya memang mendengar bahwa permohonan pengalihan tahanan kota saya tidak akan pernah diberikan oleh majelis hakim. Itu dikarenakan adanya perlindungan hukum yang diajukan oleh PH saya. Kedua, saya juga mendengar bahwa persidangan ini tadinya akan dimundur, ingin ditunda agar lebih lama. Dan yang ketiga, bahwa nanti putusan dari pengadilan negeri ini akan dijatuhkan hukuman ancaman yang maksimal. Seperti itu, yang mulia, yang saya dengar, yang saya dapatkan Informasinya ya. ya seperti itu. Dan ya itu dikarenakan ya ada intervensi dari orang tertentu gitu, ya. Itu yang saya dengar, sehingga membuat saya sampaikan. Termasuk tadi saya jatuh sakit sekali tadi dari bugel tahanan. Seperti itu yang mulia. Saya bermohon dengan serendah-rendahnya dan dengan ya kemuliaan hati dari yang mulia, maka permohonan saya ini bisa dikabulkan. Dan saya sangat berterima kasih kepada yang mulia atas kebaikannya, atas pertimbangannya untuk saya pergi berobat untuk periksa jantung juga. Memang jantung saya sudah pasang cincin dan 3 kali saya masuk rumah sakit selama di tahanan. Itu yang mulia. Jadi sekali lagi saya memohon dengan serendah-rendahnya Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 pukul 14.00. Ya Pak ya? 14.00 di Jaksa. Hebat. Ya, ada keadilan negara ini. Tidak usah nangis ya. Awak jangan nangis ya. Apa yang dilakukan negara Awak ini? jangan nangis ya.